Perkenalkan, nama saya Zulkifli, kelas M20A, NIM 1057 2110 3020. Di sini saya akan menjelaskan sub-sub materi dari mata kuliah penganggaran perusahaan. Di antaranya yang pertama materi anggaran penjualan, yang kedua penetapan volume, dan yang ketiga penetapan harga. Yang pertama di sini definisi anggaran penjualan. Definisi anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah rencana kerja perusahaan di masa mendatang pada satu periode tertentu di bidang penjualan produk perusahaan. Anggaran penjualan dapat dikelompokkan berdasarkan variabel tertentu seperti wilayah pemasaran, kelompok konsumen, kelompok wiraniaga, sales marketing, waktu terjadinya penjualan, dan lain-lain. Dan selanjutnya kegunaan anggaran penjualan. Secara umum, semua budget termasuk anggaran penjualan mempunyai 3 kegunaan, yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat pengkoordinasian kerja, dan sebagai alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam memimpin jalannya perusahaan. Namun secara khusus, anggaran penjualan berguna sebagai dasar penyusunan semua anggaran-anggaran dalam perusahaan. Faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan. Yang pertama, faktor internal. Yang termasuk dalam faktor internal adalah yang pertama, data, informasi, dan pengalaman yang terdapat dalam perusahaan sendiri. Yang kedua, faktor eksternal. Yang termasuk dalam faktor eksternal terdiri dari data, informasi, dan pengalaman yang terdapat di luar perusahaan, tetapi di sana terdapat pengaruh terhadap anggaran penjualan perusahaan. Dan selanjutnya ada proses penyusunan anggaran penjualan. Dalam proses ini, penjualan perusahaan, pihak penyusun anggaran sebaiknya menetapkan volume produk yang akan dijual dalam kurun waktu yang telah ditetapkan dan harga jual dari setiap produk yang akan dijual. Dalam penyusunan penganggaran penjualan terdapat 2 metode, yaitu yang pertama metode penetapan volume yang terdiri dari pertumbuhan rata-rata dan least square. Yang pertama metode penetapan harga. Seperti yang kita lihat di slide, contoh metode penetapan harga. Bisa kita lihat di situ contoh dari tahun 2017 sampai 2018. Dari 2017 sampai tahun 2021. Di situ terdapat volume unit, pertumbuhan, volume, dan presentasi. Dan untuk mendapatkan volume unit itu didapatkan dari tahun 2017. Untuk mendapatkan volume unit itu didapatkan dari selisih antara tahun sebelumnya dengan tahun yang akan datang. Seperti misal volume unit pada tahun 2017 itu 220.000, sedangkan volume unit pada tahun 2018 itu 244.200. Dan untuk mendapatkan volume itu didapatkan dari selisih antara tahun pertama dan tahun selanjutnya, yaitu 220.000 dikurang dengan 244.200, maka hasilnya adalah 24.200. Dan untuk mendapatkan persentase itu didapatkan dari volume dibagi dengan volume unit, maka hasilnya 11%. Seperti contoh 24.200 dibagi 220.000, maka hasilnya 11%. Begitupun selanjutnya di tahun 2019, 2020, dan 2021. Dan untuk mendapatkan pertumbuhan rata-rata itu didapatkan dari total dibagi 4, maka menghasilkan 33.813 dan menghasilkan persentase 12,75%. Mungkin itu sedikit penjelasan terkait metode penetapan volume. Selanjutnya least square. Metode ini biasanya digunakan di ilmu statistik untuk membuat taksiran dari suatu rekan tertentu, seperti Y sama dengan A tambah BX, di mana Y sama dengan nilai proyeksi Y untuk suatu nilai X. A sama dengan konstanta, nilai Y seandainya X sama dengan 0.
B sama dengan slope, menunjukkan berapa satuan Y akan berubah seandainya X berubah satu satuan. Yang berarti variabel X adalah tahun 2017, 2018, 19, 20, dan 21. Untuk mempermudah perhitungan variabel, waktu tidak dinyatakan dalam tahun tetapi dalam satuan angka seperti min 2, min 1, 0, 1, 2, dan seterusnya, disebut angka kode atau coding. Metode pembuatan ini disebut coded method. Adapun contoh untuk class square itu dilihat dari slide, bisa dilihat dari slide. Contoh dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Dan untuk mendapatkan volume penjualan itu didapatkan dari penetapan harga volume yang di soal. Didapat harga volume penjualan didapatkan dari soal 220.000. Sedangkan untuk mendapatkan hasil X1 dan Y1 itu didapatkan dari volume penjualan dikali 2, maka hasilnya 440.000. Dan untuk mendapatkan 4 itu didapatkan dari min 2 dikali min 2, maka menghasilkan 4. Begitupun seterusnya, 244.200, dan di X1 Y1 itu masih sama, hasilnya 244.200. Dan di tahun 2021 itu bisa kita lihat volume penjualan 355.250, dan di X1 dan Y1 itu hasilnya 710.500. Dan itu 710.500 didapatkan dari 355.250 dikali 355.250, maka menghasilkan 710.500. Mungkin itu penjelasan singkat terkait least square. Selanjutnya ada beberapa metode dalam penetapan harga jual produk, yaitu yang pertama metode harga pasar. Metode penerapan harga jual produk berdasarkan harga pasar ditentukan oleh mekanisme harga produk yang berlaku di pasar. Terus yang kedua, metode biaya plus. Metode ini didasarkan pada besarnya biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk tersebut ditambah dengan persentase laba bersih yang diinginkan perusahaan. Dalam hal ini dasar biaya yang digunakan terbagi, yaitu biaya produksi dan biaya total. Yang pertama, metode margin kontribusi. Margin kontribusi adalah selisih harga jual dengan biaya variabel suatu produk. Yang kedua, metode laba maksimal. Ada kalanya produk suatu perusahaan memiliki sifat yang sangat elastis, di mana harga jual produk tersebut akan langsung mempengaruhi volume penjualan. Jadi mungkin itu penjelasan materi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.